Late Night Live. Aumania, mana suaranya? Seperti janji saya tadi, karena ini malam Jumat, kita bahas yang horor-horor. Tapi nggak bahas soal saldonya penonton, walaupun juga horor juga. Lebih horor ya. Langsung saja kita sambut untuk membahas film Sengkolo Petaka Satu Suro. Ini dia Aulia Sarah. Halo. Mbak Aulia, apa kabar? Silahkan duduk. Ya. Kita kasih tepuk tangan lagi untuk Aulia Sarah. Banyak yang bilang Mbak Aulia ini ikonnya film horor Indonesia saat Masya ini. Allah. Gimana Mbak Aulia? Jadi beban nggak atau? Apa ya perasaannya awalnya sih agak sedikit terbebani ya. Terus kayak masa iya sih gitu. Cuman makin kesini kayak ya udah embrace aja lah. Itu mungkin doa juga dari orang-orang ya. Kan jadi rezeki. Iya, Ya kan? amin. Ya kalau rezekinya di situ ya kita jalani saja secara Iya. konsisten. Jadi memang bukan apa ya, bukan hobinya main film horor atau tawarannya memang ada di film horor sejauh ini. Sejauh ini ya tawarannya jadi lebih banyak di film horor. Mungkin karena auranya juga horor kali ya. Enggak. Enggak. Kalau saya tanya kayak gini saya rela digentayangin. Oke. Jadi di film Sengkolo Petaka Satu Suro ini Aulia memerankan bidan Rahayu yang emosinya jauh lebih dalam dari peran-peran horor sebelumnya. Betul. Apa yang lebih dalam dari peran-peran sebelumnya? Yang bikin dalam itu karena di film ini aku harus membawakan karakter Rahayu dengan emosi yang berlayer gitu. Emosi yang berlayer. Berlayer. Dia tuh bukan cuman seorang perempuan yang berduka, tapi dia seorang istri, seorang ibu, terus juga dia seorang bidan yang selalu menolong banyak orang. Gitu kan banyak banget nih tugasnya ya kan. Tapi dia harus kelihatan baik-baik aja gitu. Padahal sebenarnya dalamnya sih campur aduk lah, gado-gado, banyak masalah segala macam gitu. Jadi sangat menantang, lebih menantang dari peran-peran sebelumnya di film horor. Dan karakter dia tuh kalau misalkan marah atau ngerasa kesel nggak langsung dikeluarin. Dia tuh mendem semuanya. Mendem. Jadi kasih lihat ke orang tuh kayaknya dia baik-baik aja gitu. Mbak Aulia apakah begitu juga kalau ada masalah suka dipendem? Atau lebih dikeluarkan saja, diceritakan ya? Itu kayaknya perempuan gak sih kayak gitu? Oh gitu. Kan maunya dimengerti kan tanpa harus ngomong. Nah, bidan Rahayu itu digambarkan sebagai sosok perempuan yang sangat disegani dan punya keluarga harmonis tadi. Makanya sebagai seorang istri juga, sebagai seorang bidan. Nah, bagaimana Mbak Aulia membangun sosok perempuan sempurna ini sebelum konflik besar menghantam hidupnya? Memerankan Rahayu itu seberapa sulit ketika harus bergejolak dengan konflik dan juga peran yang sangat menantang seperti itu? Sangat challenging ya buat aku. Tapi di awal aku emang sengaja ngebangun karakter Rahayu tuh jadi perempuan yang utuh gitu. Biar nyampe nih kalau misalkan dia itu emang punya keluarga yang harmonis walaupun sederhana tapi hangat gitu. Terus disegani sama orang-orang karena dia selalu membantu banyak orang gitu kan. Jadi penonton tuh di awal ngelihatnya kayak stabil nih hidupnya, baik-baik aja nih gitu. Pas ketemu konflik baru tuh dar gitu. Iya, baru tuh wajahnya Aulia Sarah yang intimidasi, yang mengintimidasi keluar tuh ya. Saya kan juga nonton film-film horor sebelumnya. Mbak Aulia Sarah, wah pokoknya saya sampai mendinding nih badan apa? Merinding ya. Jadi waktu awal reading langsung klik tuh. Sejujurnya nggak langsung. Karena waktu aku baca skrip tuh kayak, kok mumet ya? Maksudnya baru baca aja tuh udah ngebayanginnya ini Rahayu berat banget ya. Kalau jadi dia hidupnya tuh kayak kasihan sial terus gitu. Cuman lama-kelamaan dari proses reading, workshop, akhirnya kan jadi makin kenal ya. Makin tahu nih kayak latar belakangnya gimana, luka-lukanya dia gimana gitu, luka batinnya. Jadinya di ending aku ngerasa oh kayaknya gue klik nih gitu pas mau syuting, terus aku ngebatin ini karakter kayaknya akan susah nih lepasnya dari gue gitu. Oh gitu. Iya.
Oh gitu ya, jadi sampai apa ya, bisa membekas lah ya. Wow, tapi ketika mendalami karakter itu apa sih yang paling susah buat Aulia? Yang paling susah buat aku tuh mainin emosinya yang tadi aku bilang di awal, berlayer kan. Jadi apa ya, kayak dia menjadi manusia utuh, tapi nanti juga ada dia yang split jadi apa ya? Oke. Jadi itulah Ya pokoknya pokoknya. nanti nonton 22 Januari. Ya. Betul, nonton 22 Januari. Rilis 22 Januari. Penasaran kan trailernya seperti apa? Ini dia, kita saksikan bersama. Mari. Itu tadi scene yang terakhir tuh, aduh. Saya lihatnya udah terintimidasi saya tuh. Itu Mbak Aulia ya? Iya betul. Berapa lama make up-nya, menjalani make up untuk menjadi sosok halus itu? Tim makeup efeknya tuh ada banyak orangnya, jadi sekali ngerjain langsung dikeroyok kan, jadi cepat, nggak sampai 1 jam. Oke. Nggak sampai 1 jam. Wow. Iya loh, benar-benar Aulia Sarah banget itu tadi. Waduh. Ya, kayak intimidasi dan sebagainya tuh terasa banget buat penonton, makanya nonton ya. Pernah ke bioskop gak sih? Takutnya nggak pernah ke bioskop, Mbak. Iya. Nah, tadi susah ya kata Aulia tadi sempat susah untuk switch off dari peran. Itu berapa lama susah untuk switch off dari peran? Begitu aku selesai syuting ini sih, biasanya kalau di judul-judul sebelumnya langsung bisa lepasin karakternya untuk Rahayu, justru aku kayak berhari-hari baru bisa balik lagi ke Aulia Sarah. Oh ya? Iya. Berhari-hari? Berhari-hari. Karena menurut aku kayak konflik hidupnya dia tuh kayak deket banget, relate banget sama kehidupan sehari-hari kan. Oke. Dan dia mengalami kehilangan. Dan jadi kayak grievingnya tuh kelamaan gitu aku ya. Jadi kayak sedih, kehilangan gitu. Terus sampai orang-orang deketnya Aulia bilang, kenapa kamu gitu nggak? Enggak sih, udah ngerti lah. Oh gitu ya, oke. Orang rumah sih udah ngerti. Selama syuting film horor punya pengalaman mistis nggak? Selama syuting horor ya. Apapun itu ya, film-film yang sebelumnya juga. Alhamdulillah sih enggak ya. Enggak ya? Malah aku ngerasanya kalau di judul Sengkolo ini malah banyak kejadian-kejadian lucu kalau aku ya ngalamin ya. Oh ya? Ada satu yang aku sampai sekarang tuh inget dan kalau ceritain tuh selalu aduh ya ampun kenapa gue ngalamin ini gitu. Jadi waktu itu aku di makeup effect itu kan yang tadi di trailer dengan soft lens yang kalau misalkan dipakai tuh udah burem matanya. Terus tiap scene itu aku udah nggak boleh pakai alas kaki ya, nyeker gitu. Terus gelap kan malam, harus jalannya agak cepat dalam keadaan tangannya gini kan. Nah itu dia. Jalannya cepet gitu. Pas lagi jalan cep gitu. Aku ngerasa kayak nginjak sesuatu gitu. Terus lama-lama kok ada aroma semerbak naik ke atas gitu. Ternyata kotoran kucing. Oh. Itu pertama kalinya kuntilanak keinjek tai kucing ini ya. Iya. Oh gitu ya. Belum pernah nih, ini adegan belum pernah di film-film horor sebelumnya. Itu di belum horor pernah. sih, itu merinding sih. Merinding. Itu merinding. Merinding. Dan di film ini juga ada adegan kesurupan. Betul. Ini pertama kalinya. Pertama kali. Oke. Pertama kali. Jadi kayak harus switch on, switch off. Jadi manusia terus ntar kesurupan. Balik lagi manusia lagi, kesurupan lagi. Oh ya? Wow. Gitu, itu menguras emosi, tenaga segala macam. Menguras fisik. Banget. Dan saat itu bagaimana membangun chemistry dengan teman-teman aktor yang lain? Apakah ada tantangan tersendiri atau seperti apa? Alhamdulillah teman-teman yang main di sini tuh semuanya aku kebanyakan udah kenal semua kan. Oke. Gitu dan udah beberapa kali lah project bareng sama mereka sebelumnya. Aku sih ngerasa aman banget chemistry-nya gitu dan kita langsung nyambung terus kayak mau bikin apa sesuatu buat kita tambahin misalnya biar lebih lengkap lagi diskusi gitu. Ya. Dan ketika melihat hasilnya di layar gimana perasaan Aulia? Perasaannya kayak agak kaget ya. Agak kaget kayak wow kasihan sekali Rahayu gitu. Semakin jadi mikirin Rahayu banget lah gitu. Iya. Kasihan, Lebih ke Rahayunya justru ya. Iya, lebih ke Rahayunya. Karena konflik yang dialami kan banyak banget. Banyak banget. Itu dia. Nah kalau dibandingkan dengan film horor-horor sebelumnya, apa yang
perbedaan signifikan apa yang ditemui oleh Aulia dari film ini dengan film-film horor sebelumnya? Yang membedakan mungkin di film horor aku yang sebelumnya itu fokusnya lebih di ketegangan atau misalnya teror gitu, jump Oke, scare dan jump scare. lain-lain ya. Kalau di sini lebih kayak fokusnya tuh ke rasa sih, ke rasa gitu, emosinya, terus kayak konflik-konflik yang dia rasakan. Jadi kayak lebih relate ke manusia gitu loh. Dan menurut aku kayak masalah-masalah yang dialamin sama Rahayu itu jauh lebih mengerikan sih daripada hantu-hantunya gitu. Jangan-jangan penonton nanti lebih tersentuh daripada takut ya? Dua-duanya. Dua-duanya? Justru dua-duanya Oke. akan ngerasa takut banget, tapi juga at the same time akan ngerasa tersentuh karena nggak tahu ya, aku sih yakin orang bakalan nontonnya tuh jadi kasihan sama empati. Iya. Gitu, kayak lukanya tuh terlalu banyak, terlalu berat gitu untuk dipikul sendirian. Karena di kehidupan nyata juga mungkin Aulia tidak pernah menemukan sosok seperti ini ya. Hanya ada di film ini begitu. Dan ini juga menjadi apa ya, menjadi pengembangan dari kemampuan seorang aktor ya, yang pasti banyak pelajaran yang diambil oleh Aulia di sini. Tapi pelajaran yang paling berharga yang bisa diambil dari film ini oleh seorang Aulia Sarah tuh seperti apa? Pelajaran yang paling berharga yang aku ambil dari film ini. Aku ngerasa kayak ternyata manusia tuh yang terlihat kuat, sebenarnya dia belum tentu baik-baik aja. Ya kan? Terus ini juga penting sih. Aku ngerasa kayaknya meminta tolong atau meminta pertolongan sama orang lain itu jauh lebih penting ketimbang kayak ya dipendem. Ya kan? Iya. Itu akan menyelamatkan diri lo sendiri gitu. Daripada lo cuma mendem, tahu-tahu bom waktu dar gitu kan. Hasilnya apa kan pasti nggak bagus gitu. Iya, iya. Jadi kesehatan mental tuh penting. Penting. Biar nggak mental. Aduh, kecil lagi. Harapannya untuk film ini apa, Aulia? Harapannya ya buat para penonton ya. Kenapa penonton harus nonton Sengkolo Petaka Satu Suro? Aku berharap orang-orang nih nanti kalau misalnya mau nonton film Sengkolo Petaka Satu Suro, mereka tuh bukan cuman ngerasa takut gitu. Tapi juga kayak mereka tuh akan merasakan juga perasaan-perasaan dari karakter-karakter yang main di dalam filmnya. Semua rasanya tuh perasaannya nyampe gitu. Oke. Terus biar mereka juga bisa lihat kalau di film ini Rahayu tuh bukan monster, tapi dia manusia yang punya banyak luka. Itu kan banyak banget di luar sana kan orang-orang yang sebenarnya terluka tapi tidak terlihat. Iya. Dan tidak mendapat bantuan gitu kan. Jadi jangan sungkan juga untuk bercerita Iya. atau menyuarakan keluh kesahnya kepada orang-orang terdekat. Nah ini kan tahun baru tahun 2026 ya. Ada resolusi khusus nggak untuk tahun ini dari Aulia? Aku resolusinya pengen hidup lebih sehat aja sih. Iya. Itu Karena penting. ini penting. Kalau misalnya kita nggak sehat, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Benar, Ya, benar. yang utama sehat sih. Sehat ya. Sehat secara fisik, sehat secara mental. Mental. Biar nggak mental. Itu. Jangan lupa saksikan Sengkolo Petaka Satu Suro 22 Januari 2026. Di bioskop kesayangan Anda bersama Aulia Sarah. Sekali lagi terima kasih Aulia sudah hadir di Midnight Live. Semoga nggak kapok ya. Enggak dong. Penontonnya cuma 3 ya gini-gini aja ya. Yang penting bisa happy. Keren. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.